Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Teacher. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai tutorial Classroom. Pada video sebelumnya, tutorial Classroom 02, cara mudah peserta didik atau siswa bergabung di kelas Google Classroom. Pada video sekarang, kita akan membahas tutorial Classroom 03, yaitu cara mudah mendistribusikan materi pembelajaran menggunakan Google Classroom. Mari simak tutorialnya. Pilih tugas kelas. Lalu kita klik buat. Selanjutnya kita pilih topik. Nah, kita tambahkan topiknya, misal video pembelajaran. Lalu klik tambahkan. Kita klik buat lagi untuk membuat topik baru. Klik topik, isi nama topiknya, misal materi bergambar, lalu tambahkan. Kita buat topik selanjutnya. Klik topik, masukkan nama topik, misalnya buku ajar, lalu tambahkan. Klik buat. Kita masukkan materi, klik materi tadi. Klik OK. Kita isi judul materinya. Misalnya video pembelajaran menggambar komik. Video pembelajaran menggambar komik. Selanjutnya kita isi deskripsi. Deskripsi ini sifatnya opsional atau bisa tidak diisi. Misalnya kita isi video pembelajaran menggambar komik berisi materi konsep menggambar komik. Pada materi ini, peserta didik menonton video menggambar komik. Sekaligus mempelajari langsung konsep menggambar komik. Setelah deskripsi, kita pilih topik. Kita pilih topik di sebelah kanan supaya materi ini langsung masuk ke topiknya. Kita pilih topik video pembelajaran. Selanjutnya kita tambahkan
filenya dari YouTube. Kita tambahkan videonya dari YouTube. Kita bisa ketik kata kunci atau langsung kasih masuk linknya. Kita share. Nah, kalau sudah ada videonya kita tandai, baru kita tambahkan. Selanjutnya klik posting. Nah, video pembelajarannya sudah masuk ke topik. Selanjutnya kita buat materi baru. Kita tambahkan judul. Misal judulnya materi menggambar komik. Kemudian kita isi deskripsinya, misal materi menggambar komik. Materi menggambar komik merupakan materi pembelajaran. Konsep menggambar komik. Konsep menggambar komik dalam bentuk gambar komik. Jadi, peserta didik membaca materi. Peserta didik membaca materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk komik. Kita pilih topiknya, materi bergambar. Selanjutnya kita tambahkan gambarnya. Kita pilih file, lalu pilih file dari perangkat Anda. Pilih gambar yang akan di-upload. Kita pilih, lalu open. Lalu kita upload. Klik upload, lalu tunggu proses upload. Terakhir kita klik posting. Topik materi bergambar sudah diisi dengan materi. Selanjutnya kita klik buat untuk mengisi topik dengan materi baru. Klik materi, lalu kita isi judul. Misal judulnya buku siswa Seni Budaya SMP kelas 8. Buku siswa Seni Budaya SMP kelas 8
Selanjutnya kita isi deskripsi. Misal buku siswa seni budaya SMP kelas 8. Kita tambahkan deskripsinya. Buku siswa seni budaya SMP kelas 8 berisi materi pelajaran seni budaya untuk 1 tahun pelajaran. Untuk 1 tahun pelajaran. File buku ini bisa diperoleh melalui portal Rumah Belajar. Pada fitur BSE. Link download buku ini jadi saya akan cantumkan link download buku ini. Saya sudah paste, jadi ini adalah link download buku ini. Klik tambahkan, lalu pilih file. Pilih file dari perangkat Anda. Kita cari lokasi file buku yang akan diupload. Pilih file buku yang akan diupload, lalu open. Lalu kita pilih upload. Kita tunggu proses upload. Terakhir kita posting. Materi pada buku ajar sudah ditambahkan dalam bentuk file buku digital. Kita klik buat untuk membuat topik baru. Isi nama topik, misalnya blok pembelajaran. Blok pembelajaran. Lalu tambahkan topik blok pembelajaran, kita tambahkan materi, isi judul. Misal judulnya adalah blok pembelajaran menggambar komik. Kita isi deskripsi. Peserta didik dapat mempelajari
materi menggambar komik melalui blog. Pilih tambahkan, kemudian kita masukkan link blognya. Kita copy link blognya, kita blok dulu, baru kita klik kanan, baru copy. Selanjutnya kita kembali ke halaman tadi, lalu paste linknya, lalu tambahkan link. Selanjutnya kita pilih topiknya, kita masukkan ke blog pembelajaran. Terakhir kita posting. Nah, sekarang materi sudah masuk di topik blog pembelajaran. Demikianlah cara mudah mendistribusikan materi pembelajaran menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Tonton juga video selanjutnya, tutorial Classroom 04, yaitu cara memberi tugas kepada peserta didik menggunakan Google Classroom. Demikianlah video kali ini. Salam Smart Teacher. Inovasi pembelajaran, tempatnya guru berinovasi.